Saudara tentu pernah mendengar kisah tentang lampu Aladin, yaitu lampu ajaib, di mana kalau saudara memiliki lampu itu, maka saudara diberikan 3 kesempatan untuk meminta apa saja yang saudara mau dan pasti diberikan. Nah, kalau sekiranya hari ini saudara punya lampu Aladin itu, dan saudara memiliki 1 kesempatan untuk meminta, maka apa kira-kira yang saudara minta? Kaya? Punya harta banyak? Punya rumah yang banyak? Tentu saja banyak hal yang sudah ada dalam pikiran saudara. Tetapi saudaraku, Daud pernah mengalami hal yang sama. Dan dia berkata dalam Mazmur 27, ayat yang ke-4 sampai dengan 6. 1 hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekelilingku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bagi Daud, 1 hal kalau boleh dia minta adalah diizinkan tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Saudaraku, ini mungkin menjadi sebuah permintaan yang aneh bagi kita. Kenapa Daud tidak meminta kerajaan yang luar biasa? Kenapa Daud tidak meminta supaya Tuhan memusnahkan musuh-musuhnya? Kenapa Daud tidak meminta supaya anak-anaknya semuanya baik kepadanya? Saudara kan dikasihi Tuhan, Daud tahu apa yang terpenting dalam hidup ini. Saya beberapa kali mengatakan, kalau saudara memiliki segala sesuatu, tetapi tidak ada Yesus di dalamnya, maka sesungguhnya engkau tidak memiliki apa-apa. Demikian juga saudaraku, sekalipun engkau sedang dalam kekurangan, semuanya serba terbatas, tetapi engkau memiliki Yesus dalam hidupmu, sesungguhnya engkau sudah memiliki segalanya. Itulah yang dimengerti oleh Daud. Dan dia menjelaskan apa yang dia lakukan di kemah Allah, di tempat kediaman Allah, di hadirat Tuhan. Dia berkata dalam kemahnya, ayat 6b, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, yaitu pujian penyembahan. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Daud berkata, 1 hal yang paling kuingini dalam hidup ini adalah ada di bait Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kepadanya. Aku mau hidup ini adalah hidup yang menyembah Tuhan. Aku mau hidup ini sepenuhnya hidup yang memuliakan Tuhan. Mengapa Daud memilih itu, bukan yang lain? Jawabnya kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-5. Daud berkata, orang yang diam di bait Allah, maka dia mendapatkan perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Ini yang pertama, saudaraku. Saudara tidak perlu meminta perlindungan dari Tuhan. Saudara masuk saja ke rumah Tuhan, maka saudara secara otomatis akan mendapatkan perlindungan. Saudara kalau sedang menghadapi ancaman di luar, nggak perlu saudara teriak-teriak. Kalau saudara lihat pintu terbuka, masuk saja ke dalam rumah itu dan di sana saudara aman. Orang yang diam di rumah Tuhan, dia mendapatkan perlindungan. Yang kedua, Daud berkata bahwa orang yang diam di rumah Tuhan, maka
dia akan mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Pastilah kitalah orang yang pertama yang akan mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan ketika kita ada di rumah Tuhan. Dia berkata, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dan yang ketiga dia berkata, orang yang diam di rumah Tuhan, di sana ada peninggian, ada promosi, derajat kita ditingkatkan oleh Tuhan, diangkat tinggi, dimuliakan oleh Tuhan. Kita yang bukan siapa-siapa, diangkat oleh Tuhan. Lihatlah bagaimana Tuhan mengangkat Daud, saudaraku. Dari potongan badannya sama sekali tidak ada potongan seorang raja. Dari umurnya sama sekali belum menunjukkan kedewasaan sebagai seorang pemimpin yang besar. Tetapi peninggian itu datang dari Tuhan, saudaraku. Kepada siapa diberikannya? Kepada orang yang suka diam di baitnya, dalam hadiratnya. Saya mau mengajak saudara, jadilah orang-orang seperti Daud. Kalau ada satu hal saja, engkau diberi kesempatan untuk memilih. Pilihlah tinggal bersama dengan Tuhan untuk memuji menyembah Dia. When you get Jesus, you have everything. Ketika saudara memiliki Yesus, sesungguhnya saudara memiliki segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati saudara.